Shalom saudara-saudara, puji Tuhan. Episode-episode yang lalu kita sudah belajar tentang warisan iman. Dan yang berikutnya kita sudah belajar tentang hormatilah papa mamamu, hormatilah opa omamu, orang yang sudah sepuh. Sekarang kita akan masuk kepada tema yang berbeda, yaitu pegangan hidup. Pegangan hidup. Imamat 26 ayat 3 dan ayat yang keempat. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Itu firman Allah. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2010, Kepulauan Mentawai terjadi tsunami yang melalu lantakan akan rumah penduduk, menyebabkan banyak orang meninggal dunia dan hilang. Namun di balik tragedi yang memilukan ini terselip kisah yang mengharukan tentang seorang bocah umur 4 tahun. Dia diselamatkan dari gelombang tsunami yang sangat dahsyat ini. Orang ini bernama Andripal sama Loisa atau hari-harinya disebut Andrian. Dia tinggal bersama neneknya. Tak kala tsunami terjadi, dia terpisah dengan neneknya. Andrian yang bocah kecil tidak berdaya, tidak punya kemampuan untuk dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Jangan toh si Andrian bocah kecil ini, orang yang dewasa pun tidak mampu menghadapi gelombang tsunami yang sangat dahsyat ini. Namun siapa sangka saudara, akhirnya Andrian ini diselamatkan. Kenapa saudaraku? Oleh karena tak kala terjadi gelombang yang besar, tsunami yang besar, dia hanya memegang gabus saudaraku. Sepotong gabus, dia pegang erat-erat gabus itu. Dalam keadaan apapun dia tetap pegang gabus itu. Itu aja dia pegang. Saudaraku, apa yang dialami oleh Andrian bisa menjadi cermin bagi kehidupan kita. Saat ini bukankah kita berada di tengah-tengah belantara samudra raya kehidupan ini? Kita tidak akan mampu, saudaraku, menjalani kehidupan ini bila kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sebentar saja kita akan hanyut dan tenggelam oleh derasnya arus kehidupan dunia yang terkadang memikat kita dengan berbagai kenikmatan dan godaan yang ada. Namun terkadang juga saudaraku menghancurkan kita dengan musibah dan penderitaan yang sepertinya tidak akan kunjung selesai. Bertubi-tubi datang penderitaan dan penderitaan itu. Untuk itu, di dalam kita mengalami kehidupan ini, kita butuh pegangan agar kita tidak hanyut dan tenggelam. Seperti Andrian. Dalam keadaan tsunami yang sangat kencang dan deras ini. Dia hanya pegang akan gabus, sepotong gabus itu saja. Kita pun perlu ada pegangan. Nah, saat kita goyah, pada apa kita berpegang? Sesuatu yang sementara atau yang kekal.
Jika kita berpegang pada apa yang sementara, harta, kekayaan, kedudukan, jabatan, kepintaran, kemampuan kita, dan lain sebagainya, maka sudah pasti kita tidak akan mampu menghadapinya. Dan sudah pasti kita akan tenggelam. Karena ini adalah sementara saja. Namun saudaraku, tak kala kita berpegang pada sesuatu yang kekal, maka sekuat badai yang menerjang asal kita terus berpegang, maka kita akan selamat. Apa yang kekal itu? Tentunya firman Tuhan di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan menjadi pegangan kehidupan kita yang kekal, saudaraku. Kristus yang sudah mati bagi saudara dan saya, yang menyelamatkan saudara, yang mengampuni dosa saudara. Peganglah Kristus itu sendiri dalam kehidupan saudara. Karena Allah sang pemberi firman itu adalah sumber kehidupan. Dan Allah yang setia pada janjinya kepada kita. Seperti Imamat 26 ayat 3-4 yang baru kita baca. Sambil kita menanti hari Tuhan yang pasti akan digenapinya, marilah dengan iman kita bergantung, kita berpegang sepenuhnya kepada Dia, sang sumber hidup itu sendiri. Dengan terus berpegang kepada firman-Nya, kepada Allah, sang memberi hidup itu sendiri. Percayalah bahwa janji Allah yang akan menjemput kita pada kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya pastilah akan digenapi. Amin, saudaraku. Amsal 7 ayat 1 dan 2. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Puji Tuhan, kita punya andalan, firman Allah, Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Pegang baik-baik. Dalam keadaan apapun, bagaimanapun, sampai kapanpun, aku hanya berpegang kepada firman Allah yang memberikan janji kehidupan itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah kembali memberikan firman-Mu. Dalam keadaan situasi yang tidak menentu ini, masa depan yang tidak menentu ini, yang akan terjadi gelombang tsunami yang sangat berat dalam kehidupan kami. Penderitaan, kesulitan yang bertubi-tubi datang. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami. Hanya berpegang kepada firman-Mu. Hanya berpegang kepada Kristus Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Maka sudah pasti kami akan memperoleh kekekalan itu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.